teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke adik-adik, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Beriman kepada Malaikat. Ada yang bisa jelaskan apa itu beriman kepada malaikat? Raise your hand. Oke, silakan. Meyakini dan mempercayai adanya malaikat. Meyakini dan mempercayai adanya malaikat. Betul sekali. Jadi beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, yang dimana meyakini dan meyakini adanya keberadaan sama dengan meyakini akan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ada yang tahu nggak malaikat itu tercipta dari apa? Dari nur atau cahaya. Nah, benar sekali. Jadi malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Saya rasa itu, Bapak rasa itu pembelajaran itu kemarin sudah selesai. Kemudian kita akan memasuki materi baru, yakni menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum itu, Bapak mau jelaskan dulu sedikit tentang tujuan dari pembelajaran kita mengenai ghibah dan melaksanakan tabayun ini. Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi baru. Jadi peserta didik dapat mendeskripsikan pada Islam cara untuk menghindari ghibah dan kemudian adik-adik diharapkan dapat mampu membedakan antara ghibah dan kritik. Sebelum itu Pak Guru akan menampilkan PPT dan harap adik-adik untuk dapat menyimak PPT tersebut. Materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kita next. Apa itu ghibah? Nah, jadi adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu ghibah? Silakan, siapa yang tahu? Apa itu ghibah? Menjelek-jelekan orang lain. Ya, ada yang lain? Membicarakan orang lain. Ada yang lain? Jadi ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dari orang lain. Jadi pada ghibah tersebut terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Dan apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Jadi pada zaman sekarang orang-orang itu menganggap bahwasanya ghibah merupakan suatu hal yang biasa atau merupakan kebiasaan. Tanpa mereka sadari, ghibah merupakan salah satu dari 3 dosa terbesar yang dibenci Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Next. Di sini ada penyebab ghibah. Poin yang pertama adalah sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dan yang kedua, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Dan yang keempat, bercanda tanpa didasari dengan merendahkan orang lain. Kita next. Nah, di sini poin yang kelima, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan untuk menganggap derajat dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah amarah yang tidak terkendali. Kita next. Ada cara-cara untuk menghindari ghibah. Yakni yang pertama, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing suara saudaranya atau next, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang keempat, untuk menjaga lisan, kelima berpikir positif, dan yang keenam atau terakhir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk doa. Oke. Kita next. Nah, mari bercerita. Jadi Pak Guru ada sedikit cerita mengenai ghibah ini. Jadi suatu ketika Aisyah dan Nabi Muhammad sedang berjalan dan Aisyah ini melihat wanita dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wanita itu sangatlah pendek. Dan apa kata jawaban dari Rasulullah SAW? Wahai istriku tercinta, sungguh engkau telah menggunjingnya. Kenapa wahai Rasulullah? Karena sesungguhnya ketika wanita itu mendengar ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak akan menyukai perkataan dari Aisyah tersebut.
Dan cerita yang kedua, ada cerita di mana Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan seorang iblis. Jadi seorang iblis ini membawa madu di tangan kanannya, kemudian membawa abu hitam di tangan kirinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada iblis, wahai Rasulullah, apa yang engkau bawa di tangan kananmu? Dan seorang iblis ini menjawab bahwasanya dia telah membawa madu. Karena madu ini akan langsung oleskan kepada ahli jiwa sehingga mereka merasakan kenikmatan dari kemanisan ketika mereka melakukan hibah atau menggunjing sesama manusia. Dan Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali kepada iblis ini, wahai Rasulullah, apa yang engkau bawa ke tangan kirimu? Lalu iblis menjawab, saya membawa abu yang hitam, dan abu hitam ini akan saya oleskan di muka para anak yatim piatu, sehingga orang-orang yang melihat anak yatim piatu ini mereka akan membencinya. Dan Pak Guru akan menampilkan video di layar pendek dan harap adik-adik untuk mengalami video tersebut. Oke, Andika silakan. Dalam video tersebut terdapat bahwa ketika kita sedang melakukan apapun, pasti terdapat tanggapan dari orang lain bahwa kita sedang melakukan suatu hal yang buruk. Misalnya ketika kita berada di sekolah, di rumah, bahkan di alam sosial media pun masih terdapat banyak orang yang sering menggibah dan tentunya itu sangat merugikan diri sendiri. Oke. Benar sekali apa yang dikatakan Andika tadi, bahwasanya pelaku gibah bukan hanya membicarakan dari mulut ke mulut, melainkan ada ketikan. Jadi ketikan ini gibah disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp group dan lain sebagainya. Kemudian Bapak akan membagi tiga kelompok yang dimana kelompok tersebut masing-masing akan mempresentasikan hasil di P3 dari yang dapat nomor 1 kemudian kelompok 3. Oke, silakan kita hitung dari 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2,
juga kelompok. Nah, jadi semua kelompok sudah selesai. Oke, jadi kita lanjut presentasi untuk kelompok pertama dari kelompok 1. Silakan siapa yang Menjelaskan pengertian dari ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang diizinkan dan akan dilakukan seperti menjelaskan seseorang dan orang tersebut tahu dan dia disakiti. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjawab tentang mendeskripsikan pesan Islam dari menghindari ghibah. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain, karena sesungguhnya ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu membahas perbedaan antara ghibah dan fitri. Jadi perbedaannya adalah ghibah berarti menggunjing menyalahkan kekurangan orang lain, sedangkan kritik adalah memberi tanggapan dan masukan-masukan yang disertai uraian baik atau buruk terhadap suatu karya dengan bertujuan untuk memperbaiki sisi-sisi yang dianggap salah atau buruk yang harus diperbaiki. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar sekali apa yang telah dipresentasikan oleh adik-adik. Jadi kesimpulannya, ghibah merupakan salah satu dari 3 dosa terbesar yang dimana dijelaskan langsung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, yang dimana artinya janganlah engkau saling membunuh sesama mereka, karena ghibah merupakan seperti memakai daging pakai saudara sendiri. Mungkin hanya itu tetap menjaga lisan, tetap menjaga perkataan. Oke, baiklah. Bapak rasa hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.